Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ajma'in ila yaumiddin. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Saudaraku, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Di bulan ini kita bukan hanya sekedar membaca ayat-ayatnya, tetapi penting bagi kita menelusuri jejak para salaf yang menjadikan Al-Quran sebagai nafas kehidupan. Salah satu tokoh besar dari generasi tabi'in yang menunjukkan teladan luar biasa dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah Sa'id bin Jubair. Hidupnya dipenuhi dengan ayat-ayat Al-Quran. Lisannya basah dengan tilawah, dan akhir hayatnya pun menjadi saksi keteguhan seorang pecinta Al-Quran yang terus melantunkannya hingga nafas terakhir. Nama lengkap beliau adalah Sa'id bin Jubair bin Hisham al-Asadi al-Walibi. Ia termasuk generasi tabi'in yang hidup pada akhir masa sahabat dan banyak belajar langsung dari para sahabat Nabi, terutama dari sahabat Abdullah ibnu Abbas yang dikenal sebagai Turjumanul Quran. Beliau lahir tahun 46 Hijriah dan tinggal di Kufah. Sa'id bin Jubair dikenal sebagai ulama besar dalam bidang tafsir, fikih, dan hadis. Banyak ulama generasi setelahnya belajar dari beliau. Sa'id bin Jubair dikenal sebagai salah satu ulama yang sangat menguasai tafsir yang paling terkemuka di kalangan tabi'in. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Tanyakanlah kepada Sa'id bin Jubair, karena dia termasuk orang yang paling mengetahui tafsir Al-Quran." Para ulama tafsir setelah beliau seperti At-Tabari banyak menukil penafsiran dari Sa'id bin Jubair dalam karya tafsir mereka. Beliau juga dikenal sangat kuat hafalannya terhadap Al-Quran, serta memahami sebab-sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul, memahami hukum-hukum Al-Quran, dan memahami makna bahasanya secara mendetail. Kedekatan Sa'id bin Jubair dengan Al-Quran tidak diragukan lagi. Kedekatan beliau dengan kalam ilahi tidak hanya terlihat dari ilmunya, tetapi juga dari ibadahnya. Diriwayatkan bahwa Sa'id bin Jubair pernah menghatamkan Al-Quran setiap 2 malam sekali. Sa'id bin Jubair juga terbiasa pada bulan Ramadan bahkan khatam Al-Quran setiap malam. Beliau juga sering mengulang satu ayat sepanjang malam karena merenungkannya. Hal ini menggambarkan bahwa Al-Quran bagi beliau bukan hanya bacaan, tetapi bahan tadabbur yang menghidupkan hati. Seorang muridnya berkata, "Aku pernah melihat Sa'id bin Jubair mengulang satu ayat dalam sholatnya berkali-kali sampai menjelang pagi." Sekali lagi, ini adalah gambaran seorang alim yang hidupnya benar-benar ditemani Al-Quran. Beberapa perkataan Sa'id bin Jubair menunjukkan kedalaman hubungannya dengan Al-Quran. Ia pernah mengatakan, "Tidaklah seseorang membaca Al-Quran kemudian tidak memahami maknanya, kecuali hatinya telah berpaling." Beliau juga menegaskan, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, maka jadikanlah tilawahnya
sebagai jalan untuk mengamalkannya. Perkataan ini tentu mengingatkan kita bahwa Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca dengan suara indah, tetapi untuk membentuk kehidupan dan akhlak. Kisah akhir hidup Sa'id bin Jubair adalah salah satu kisah paling menggetarkan jiwa dalam sejarah ulama. Ia wafat karena dibunuh oleh gubernur zalim Irak saat itu, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf pada tahun 95 Hijriah. Ketika dihadapkan kepada Al-Hajjaj, terjadi dialog yang terkenal dalam sejarah. Saat itu ketika hendak dibunuh, Sa'id bin Jubair membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 79. Innama wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard. Beliau menegaskan, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Ayat itu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dia sampaikan dengan tegas tepat di muka Al-Hajjaj bin Yusuf. Dan ketika Al-Guju mengubah arah tubuhnya, beliau membaca ayat Lillahil masyriq wal maghrib fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Milik Allah lah timur dan barat, kemanapun engkau menghadap, disitulah wajah Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 115. Dan ketika hendak dibunuh, beliau lagi-lagi membacakan ayat dalam Al-Quranul Karim, surah Toha ayat yang ke-55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari bumi kami menciptakan engkau dan kepadanya kami akan mengembalikan engkau. Beliau wafat dengan lisannya tetap membaca Al-Quran. Setelah kematiannya, diriwayatkan bahwa Al-Hajjaj ibnu Yusuf sering mengalami kegelisahan dan mimpi buruk tentang Sa'id bin Jubair hingga akhirnya meninggal tidak lama setelahnya. Saudaraku, kisah Sa'id bin Jubair mengajarkan bahwa hubungan dengan Al-Quran tidak boleh berhenti hanya sekedar membaca, menghafal, atau mempelajari tafsirnya, tetapi harus sampai pada menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hidup. Ia membaca Al-Quran di malam hari, ia mengajarkannya di siang hari, dan ia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir hayatnya dengan Al-Quran yang melekat di lisannya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ja'alna lil Qur'anil Karim minal hafidhin wa ila ladidi khitabihi mustami'in wa 'inda khatmihi minal faizin. Allahumma ja'alil Qur'anal Karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dahaba humumina wa humumina wa dawaa amradina ya rabbal alamin.